Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, Allah masih memberikan petunjuk kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah amal kebaikan. Dan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengoreksi kekurangan kita dan membenahinya. Karena itu, bersyukurlah kita yang masih diberi oleh Allah peluang untuk menambah amal kebaikan itu. Kedua kaliannya, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mantap dan terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, kita memang patut berbahagia sebagai orang yang beriman, sebab semua yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan akan diperhitungkan oleh Allah dari sekecil-kecilnya. Iman adalah potensi rohani. Kemudian kita diperintahkan untuk takwa yang merupakan prestasi rohani. Iman tanpa amal soleh tidak akan dapat menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, agar kita memiliki prestasi rohani, maka kita dituntut untuk beramal soleh. Insya Allah dan pasti, kalau kita memiliki prestasi rohani yang bernama takwa itu, kita akan selamatkan oleh Allah, bahkan kita akan dijanjikan dengan surga. Dan ternyata apabila kita itu bertakwa, maka banyak buah yang dapat kita petik. Di antaranya kita akan mendapatkan sikap furqan sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanau wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah,
yaj'al lakum, niscaya dia akan menjadikan bagi kalian furqonan, furqon. Jadi jika kita ini bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan furqon, pembeda, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekalipun itu bercampur. Bahkan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dia Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan dia Allah akan mengampuni kalian. Satu langkah takwa, kita akan mendapatkan furqon, dihapuskan dosa-dosa kita, diampuni pula dosa kita, kejelekan kita dihapuskan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadlil azim. Memang Allah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, buah dari takwa adalah kita akan mendapatkan limpahan rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan barokah yang artinya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sesungguhnya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa, la fatahna, sungguh akan kami bukakan, alaihim, atas mereka, barokatin, beberapa keberkahan. Jadi kalau penduduk negeri iman kepada Allah, tawa kepada Allah, maka akan timbullah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi jika penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiksa dengan sebab perbuatan mereka. Jikalau suatu negara sudah banyak rakyatnya yang mendustakan ayat-ayat Allah, melanggar aturan Allah, maka bencana-bencana akan datang dengan sendirinya. Pemirsa yang berbahagia, buah takwa yang ketiga, kita akan mendapatkan jalan keluar, solusi. Hidup itu penuh dengan masalah. Maka jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masalah-masalah itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Artinya kita diberi kabar kegembiraan. Jangan takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Pasti kalau kita ini bertakwa kepada Allah, memiliki prestasi rohani,
dengan amal soleh yang kita lakukan, maka Allah akan memberi jalan keluar. Kemudian buah takwa yang keempat, kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Rezeki itu bisa berbuah uang, berupa peluang mendapatkan jabatan, berupa peluang mendapatkan keuntungan besar dan sebagainya, yang tidak dapat disangka-sangka datangnya. Penyakit kita tiba-tiba cepat sembuh, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini meyakinkan kita agar kita betul-betul melakukan ketakwaan, memiliki amal soleh yang merupakan prestasi rohani. Kemudian yang keempat, bila kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kemudahan. Biasanya atau pada umumnya manusia itu menginginkan yang mudah, atau ketika terbentur dengan kesulitan dia mengharapkan kemudahan. Maka dengan bertakwa itu kita ada harapan-harapan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar harapan kita itu terkabul, terwujudkan. Maka kuncinya kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya dari urusannya suatu kemudahan. At-Tolak ayat 4. Kemudian yang terakhir, buah takwa adalah mendapat penghapusan dosa dan pahala yang besar, sebagaimana ada dalam surat At-Tolak juga ayat 5. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim ajrahu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dari orang itu, orang yang bertakwa, kejelekannya, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Semoga kita semuanya setelah kita beribadah sholat, beramal soleh, sodako, menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain, kita mendapatkan buah takwa. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dan diridhai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.